Lupa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Mora. Selamat malam juga Malam. teman-teman. Eh, saya berterima kasih kepada Pada Mora selaku dosen pembimbing saya dan juga telah meluangkan waktu untuk latihan seminar proposal ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan laporan proposal skripsi saya. Nama saya Mas Fauzi, NIM saya 16103111024. Judul yang saya ambil yaitu pengujian panel kolektor tabung hampa sebagai sumber panas penggerak pada mesin pendingin absorpsi XD70 fluida amonia air. Ya, pendahuluannya. Jadi sebanyak 94% Indonesia itu kurang lebih itu disuplai oleh energi fosil. Kebanyakan energi fosil mengakibatkan dampak pemanasan global. Nah, juga semakin lama pemakaiannya, energi fosil itu semakin lama semakin habis dan tidak bisa tergantikan. Nah, dalam pengujian saya memanfaatkan energi terbarukan, yaitu energi surya, yaitu energi matahari. Bisa dilihat di sini tuh energi matahari bisa digunakan alat untuk penyerap panasnya, yaitu antara solar water, solar thermal, atau PV. Dan saya pada pengujian kali ini saya menggunakan kolektor surya tabung hampa sebagai sumber panas untuk menggerakkan mesin absorpsi. Nah, rumusan masalah saya itu yang pertama, berapa energi besar panas yang dibutuhkan dalam pengujian mesin pendingin hingga temperatur konstan. Jadi tujuan yang pertama itu saya ingin mengetahui energi panas yang dibutuhkan si mesin pendingin dengan input listrik AC itu sampai konstan itu berapa. Dan yang kedua, berapa besar nilai kuantitas kinerja COP pada mesin pendingin absorpsi difusi XD70 dengan listrik AC dengan input ke generator sebagai acuan untuk kolektor tabung hampa. Itu saya mengetahui seberapa besar kinerja pada si mesin pendingin itu COP-nya. Yang ketiga, saya itu menganalisa ketersediaan energi panas harian yang dihasilkan dari variabel variasi flow dengan laju optimal terhadap 4 kolektor tabung hampa untuk mencapai temperatur general output-nya atau proses desorpsi. Jadi di sini tuh saya tuh variasi variabelnya itu antara 1 liter per menit, 2 liter per menit, dan 3 liter per menit. Dan keempat, perbedaannya sama 3 itu, kalau 4 itu melalui tangki pemanas, melalui sistem. Jadi kalau yang ketiga itu hanya haluan doang, kayak sekali uji, habis itu dibuang outputnya. Kalau 4 itu melalui sistem. Jadi ada wadah tangki, seperti tangki, jadi ada putaran, selalu berputar air tersebut, flow tersebut di dalam suatu tangki. Nah, yang kelima, analisa kebutuhan generator mesin pendingin absorpsi XD70 pada proses desorpsi sebagai acuan kajian untuk pemasok panas dari 4 panel kolektor surya tabung hampa. Jadi saya menganalisis kebutuhan panas si mesin pendingin tersebut yang dengan menggunakan AC berapa, cukup enggak atau tidak sumber panas yang dihasilkan oleh 4 kolektor tabung hampa dengan variasi flow 1 liter per menit, 2 liter per menit, 3 liter per menit. Di sini batasan masalah saya, pengambilan data berdasarkan data yang diperoleh melalui pengujian pada mesin pendingin difusi 70 dengan input listrik AC ke generator.
Yang kedua, tidak ada beban pendingin pada pengujian mesin pendingin absorpsi difusi XD70. Yang ketiga, pengujian objek data melalui sumber termal yang kemudian diserap oleh 4 panel kolektor termal surya tabung hampa. Yang keempat, terdapat 4 variansi flow, yaitu maaf, ini nomor 4 itu salah, atau 3 variasi flow, yaitu 1 liter per menit, 2 liter per menit, dan 3 liter per menit pada pengujian 4 panel kolektor surya tabung hampa dengan lalu yang optimal. Nomor 5, pengujian ini penulis hanya menguji panel kolektor tabung hampa sebagai kebutuhan panas yang dibutuhkan oleh mesin pendingin absorpsi. Yang keenam, pada pengujian ini penulis hanya menggunakan panel kolektor thermal tabung hampa tipenya itu Apertus AP30 yang berarti satu panelnya itu berisi 30 vakum cup atau enggak tabung hampa. Yang ketujuh, pada pengujian ini penulis tidak menghitung kehilangan panas yang terjadi pada kolektor thermal surya tabung hampa. Nah, tipe kolektor tabung hampa. Yang A itu kolektor plat surya yang memiliki absorber dengan bentuk plat datar yang memiliki juga output keluaran output itu 90 di bawah 95 derajat Celcius dan prinsip kerjanya itu air yang masuk ke dalam kolektor melalui pipa sirkulasi akan menghasilkan panas dari absorber. Melalui sorotan langsung ataupun tidak langsung. Dapat digunakan di rumah-rumah, di proses pemanas pabrik, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah yang B itu kolektor surya konsentrasi. Itu memiliki kolektor surya konsentrasi itu memiliki konsentrat yang terbuat dari material dan masih tinggi dan mampu menyerap panas hingga 100 sampai 400 derajat Celcius. Dan juga ini bisa untuk di pabrik-pabrik atau industri-industri bangunan. Cara prinsip kerjanya itu memfokuskan energi radiasi matahari pada suatu receiver dengan cara konstratnya harus dirotasikan menurut arah radiasi matahari tersebut. Agak ribet di kolektor surya konsentrasi, harus radiasinya harus diatur-atur terlebih dahulu. Nah, yang terakhir adalah kolektor surya tabung hampa. Nah, kolektor surya tabung hampa itu memiliki efisiensi panas yang sangat tinggi dibandingkan kedua kolektor di atas tersebut, yaitu plat datar dan plat konsentrasi. Dan keuntungan plat tabung hampa ini faktor kehilangan efisiensi panasnya itu sangatlah rendah, tetapi efisiensi penyerapan panas itu sangat tinggi. Di sini itu kenapa saya memilih tabung hampa? Karena dalam penelitian Arben pada tahun 1976 ditemukan koefisien kehilangan panasnya itu sangat kecil. Tabung hampa ini karena kaca dan luar dan dalam bersama-sama dengan mempertahankan ruang anular dievakuasi antara tabung. Nah, bisa dilihat dari sini kalau tabung hampa itu terdapat outer glass tube dan inner glass tube. Nah, outer glass tube itu penyerapan terlebih dahulu di bagian kaca, dan inter itu penyerapan di dalam. Inter glass tube itu ibarat kata absorbernya. Dan kenapa panasnya itu sangat tinggi? Gara-gara dia itu tertutup oleh tabung. Jadi panasnya itu tidak keluarnya itu di lingkungan hanyalah kecil. Nah, peneliti sebelumnya berbeda dengan saya. Kalau saya meneliti dengan vakum cup tabung hampa, kalau yang peneliti ini hampir sama dengan saya, tapi berbeda dia pakai plat datar. Pada peneliti sebelumnya, yaitu Anggara Yusdri Wahyadi 2008 menguji panas air sistem termosiphon dengan pipa seri
Nah, jadi sirkulasi air pada di sini itu eee, terdapat pipa paralon yang mensirkulasi air ke dalam plat datar dan ditampung oleh tangki. Tangkinya itu terbuat dari drigen yang tahan panas dan hasil penelitian tersebut yaitu suhu air tertinggi keluar dari kolektor yaitu 66,9 derajat Celcius dan terendah 38,4 derajat Celcius. Penelitian ini memperhitungkan faktor efisiensi terbesar pada pipa seri sebesar 96% dan efisiensi rata-ratanya itu 58%. Nah, di sini adalah parameter titik pengukuran saya. T1 sebagai ambien. Di sini T2 itu sebagai inlet dari flow yang masuk. T3 di sini yaitu outlet air yang keluar dari kolektor. T4 di sini yaitu diletaknya itu di dalam kolektor tabung hampa di arah inletnya. Yang kelima itu sama di dalam kolektor tabung hampa tetapi di arah outletnya. Dan T6 itu di pipa arah dari inlet. Dan T7 itu adalah pipa pertengahan antara panel kolektor hampa. Dan T8 itu pipa mau keluar keluar outputnya, pipa arah output. Dan IO itu adalah radiasi. Ini pada mesin pendinginnya sama. T1 itu ambien lingkungan, T2-nya itu generator, T3-nya itu kondensor, inlet kondensor, T4-nya itu outlet kondensor, T5 itu inlet evap, T6 itu outlet evap, dan T7 itu Tefin. Nah, ini alur pengujian saya. Pertama itu, saya itu studi ratu tentang jurnal-jurnal yang tentang pengujian panel kolektor hampa, habis itu lalu menyiapkan alat-alat ukur pengujian dan pemasangan tabung hampa, lalu menguji 4 panel solar kolektor tabung hampa dengan dua perbedaan. Yang pertama yaitu data tanpa tangki atau satu laluan aja inlet habis itu outlet keluar airnya, dan yang kedua itu adalah ukuran melalui tangki. Jadi sirkulasi airnya itu berurut-urut, jadi kayak berulang-ulang. Dan yang selanjutnya habis kedua itu apakah uji panas dari generator mesin pendingin mencukupi dari kedua ini. Kalau tidak, ya mengulang kembali pengujian kolektor tabung hampanya. Kalau iya, mengolah data lalu mengambil kesimpulan dan saran dan selesai. Di sini alat-alat pengujian saya. Yang pertama itu tabung hampa. Nah, ini termokouple tabung hampa itu berbeda dengan termokouple mesin pendingin. Kalau termokouple tabung hampa itu harus tahan terhadap panas yang tinggi, dan termokouple suhu pada mesin absorpsi itu terbilang tidak memiliki ketahanan panas yang sangat tinggi di ruang yang cukup terbuka. Nah, habis dari situ kita memasukkan setelah memasang di kolektor, sensor di kolektor dan di mesin absorpsi, selanjutnya saya melakukan penghubungan sensor ke data logger. Dan di situ di belakang itu ada kayak sistem untuk menyalurkan sensor ke data logger. Habis itu kita connecting ke arah komputer, lalu data-data yang muncul dari hasil vacuum tube sama mesin absorpsi adanya di komputer tersebut. Dan terima kasih. Ya, baik. Berikutnya siapa lagi yang akan presentasi? Saya, Pak. Davali, Pak. Ya. Ditampilkan slide PowerPoint-nya. Iya, Oji masih itu, Pak. Masih share screen.
Gimana Pak? Cara keluarnya Pak? Udah Masukin aja pun. udah Udah keluar udah. dikeluarkan tadi. Udah masuk belum, Pak? Udah masuk. Udah masuk ya? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.